Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya. Dan dalam kisah Bang Doni pada malam hari ini akan menceritakan tentang perjalanan Gembul dan Eis yang akan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Tapi bareng nih teman-teman nih. Dan untuk destinasi pertamanya, mereka berdua akan datang dulu ke sisi Waduk Cirata, tempat tinggal Eis. Nah, kira-kira ada kejadian apa nih di tengah perjalanan Gembul dan Eis? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Tersesat di jalur Cikalong Wetan saat mudik. Kisah warung kopi Bang Doni. Pagi itu, di kediaman Doni, terlihat Doni, Gembul dan Jumri seperti biasa sedang sarapan nasi uduk buatan Mbak Zubaida. Bul, denger-denger rumahnya almarhum Pak Budi udah kejual. Gimana lu? Kasih bagian kagak sama PRT? Pan dia udah minta bantuan lu tuh, bakal ngusir setan yang ada di rumah tuh. Tanya Doni pada Gembul. Oh, belum bang, saya belum dikasih bagian. Lagian saya juga nggak ngadepin bang, sahut Gembul santai. Ya tapi kalau dikasih sama dia mah, lu terima aja deh Bul. Jangan pakai kagak enak sama gua. Lagian tenaga lu pan dipakai juga sama dia. Oh iya bang, kalau dikasih ya saya terima. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa bang, saya nggak ngadepin. Oh iya bang, minggu depan saya izin ya bang. Saya mau cuti seminggu, mau pulang kampung naik motor, ucap Gembul. Pulang kampung? Seminggu? Lama amat Bul. Emangnya siapa yang mau nikahan? Tanya Doni penasaran. Siapa yang mau nikahan sih bang? Saya mau pulang aja. Kebetulan si Is lagi libur, makanya saya mau pulang kampung, ucap Gembul. Lu mau pulang kampung mana? Rumah lu di Brebes apa ke tempatnya si Is? Saya mau ke tempatnya si Is dulu bang, baru pulang ke Brebes. Makanya saya cutinya seminggu bang. Wadidaw, pulang kampung bareng tuh. Nah terus si Is mau lu bawa ke Brebes gitu? Mau lu kenalin ya sama orang tua lu? Tanya Doni lagi. Enggak bang, saya cuma drop aja dia di Cirata, terus saya ingin semalam, terus saya langsung ke Brebes, terang Gembul. Bujuk, apa kagak capek lu? Tapi ya gue penasaran nih, si Is apa betah dia lama-lama dibonceng sama lu Bul? Lu kan gampang keringetan, soalnya lemak lu banyak. Apa dia kagak muntah ya? Nyembuh ketek lu? Tanya Doni menyinggung. Belum tahu deh Cum, coba kamu kasih paham Bang Doni Cum, ucap Gembul sombong. Dari belakang Jumri langsung nyeletuk. Bang Doni ketinggalan nih, makanya main-main dong ke kamar kita. Sekarang itu Mas Gembul stok minyak wanginya banyak. Deodorannya aja ada 3 macam, belum lagi minyak wanginya. Ada yang buat di dalam ruangan, ada yang buat di luar ruangan. Mas Gembul, kalau mau jalan sama Ais, wanginya ampun-ampun bang. Di rumah aja dibuapek, kalau di jalan beda, ungkap Jumri. Waduh, sombong amat lu Bul. Itu minyak wangi, makanya disemprot apa diguyur? Badan lu pan lega. Ledek Doni. Maaf ya Bang Doni, Gembul yang dulu bukanlah Gembul yang sekarang. Goodbye bau ketiak. Saut Gembul membalas ledekan Doni. Tak lama berselang, muncullah Pasadeli dengan wajah yang ceria. Widih, cair nih. Roman-romannya diem-diem aja, sindir Doni. Nyindir melulu dan kayak netizen. Ini juga gue buat nerima, tapi dikit tuh dapetnya. Nah nih, gue kemari niatnya mau bagi si Gembul. Soalnya pan gue masukin tim penjualan rumah almarhum Pak Budi. Ungkap Pasadeli. Tuh, gitu dah. Muka dia melas-melasin. Padahal lumayan dapetnya tuh. Terus saya kagak dapet nih, cuma angin doang. Sindir Doni lagi.
aja Don, taruh gue beliin peci sama sarung sekalian ya. Dih, emangnya saya mau sunatan pakai segala belum peci sama sarung? Banyak saya di lemari, entahnya aja, ucap Doni. Ya elah Don, gue kan kudu bagi si Karyo, Gembul, lah belum Pak RW. Dia pan tahu gue dapet proyekan ini. Yaudah dah, pokoknya gampang lu mah, tenang-tenang aja deh lu, saut Pak Sadli. Tenang, lama-lama hilang, gerutu Doni. Kemudian Mak Zubaidah yang baru saja keluar dari dalam rumah sambil membawa mangkok berisi sambal bertanya pada Pak Sadli. Sadli, sarapan gagal lu? Tanya Mak Zubaidah. Boleh dong Pok, tapi sambalnya jangan banyak-banyak ya. Ujuk dah kemarin sambal pedes banget, ujar Pak Sadli mengeluh. Sadli, kalau kagak mau pedes mah pakai gula, jangan pakai sambal. Yang namanya sambal di mana-mana yang pedes. Bagaimana sih lu? Protes Mak Zubaidah. Dikata kolak pakai gula, saut Pak Sadli. Tiba-tiba saja Doni mengadu pada ibunya jika Pak Sadli baru saja mendapatkan objekan jual rumah. Mak, tahu kagak mak? Ini Pak RT baru aja tembus objekannya. Mendengar itu, wajah Mak Zubaidah langsung sumringah. Wah asik nih, bakal kecipratan dong, ucapnya. Ya elah lu Don, lah proyek dikit aja pakai segala disebar-sebar lu mah. Gerutu Pak Sadli. Ayo lo, gua agak mau tahu Sadli. Pokoknya gue minta persenan. Ledek Pak Zubaidah. Ya, tenang aja ngapa Pok. Ntar saya beliin kerudung dah sama ciputnya sekalian ya, jawab Pak Sadli. Jangan jelu ya, awas aja jelu kalau sampai bohong. Oh iya, kalau bisa warnanya warna ungu, biar samaan sama baju gua. Ucap Mak Zubaidah kegirangan. Kemudian dengan wajah muram, Pak Sadli pun berkata pada Doni. Don, agak sekalian aja lu umumin di tua masjid kalau gue baru jebol objekan gue nih, sindir Pak Sadli. Bukannya tersindir, Doni kembali meledek Pak Sadli. Oh gitu Pak RT. Ya udah dah, saya mau umumin sekarang aja ya, biar ntar warga pada datang ke rumah Pak RT. Mendengar itu, wajah Pak Sadli langsung pucat. Dasar bocah geblek, kagak bisa kesindir dia mah. Wah bercanda, Sardoni, suwek lo, hardik Pak Sadli. Ya terus mana ini bagian saya? Boro-boro kecipratan, persekot alias uang. Rokok-rokok aja roman-romannya, kagak ada bau-baunya nih, sindir Doni lagi. Ya sabar ngapa Don, lu tenang-tenang aja ngapa, sahut Pak Sadli lagi. Tenang-tenang lagi, Bang tenang ini mah, lama-lama anyep. Ini mah pasti amseng urusannya, ucap Doni sewot. Don, sabar, orang sabar itu pintu rezekinya lebar, ucap Pak Sadli sambil menyantap nasi uduk buatan Mak Zubaidah. Alhamdulillah, pintu rezeki saya mah udah lebar banget. Tinggal nanti pintu kape, saya bakal saya tutup rapet kalau abang main kesana lagi, ancam Doni. Mendengar itu, Pak Sadli tampak memelas saat menatap Doni. Ia seperti mematung. Tangannya masih memegang nasi, berniat untuk menyantapnya, namun terhenti. Mulutnya sedikit menganga. Dengan 2 butir nasi yang menempel di bawah kumisnya, membuat siapapun yang melihat pemandangan itu akan langsung terasa mual. Sesaat, keheningan itu pun terhenti saat Pak Sadli berkata, ya elah lu Don, tuh amat lo sama gua. Namun hanya kalimat itu yang diucapkannya, karena seolah tak peduli, Pak Sadli kembali menyantap makanannya. Ya dasar aki-aki, kirain mau ngasih duit, dia malah makan lagi. Dasar orang danta pisan, mana makannya berantakan gitu lagi. Dih, kayak kucing makannya, gerutu Doni. Di sore harinya, di kafe warung kopi Bang Doni, terlihat Gembul yang baru saja selesai bertugas nampak sedang menemani Eis sang kekasih. Saat itu, Eis baru saja pulang sehabis kuliah seharian. Mas Oji udah ngomong belum sama Bang Doni kalau Mas Oji mau cuti? Tanya Eis. Oh, udah Eis, Mas Oji udah ngomong. Tapi nanti emangnya gak apa-apa ya kalau Mas Oji nginep di rumah Eis? Mas kan gak enak. Tanya Gembul. Ya gak apa-apa tuh, Mas Oji kan juga udah pernah nginep di rumah Eis. Kenapa pakai gak enak segala? Waktu itu kan beda, Mas Oji nginepnya kan rame-rame, kalau sekarang kan sendirian.
Ya nggak apa-apa tuh Mas Oji. Lagian Bapak sama Mama juga udah nanyain Mas Oji mulu kapan mau ke rumah. Nanti di sana mau dimasakin pepes ikan. Dengar itu, wajah Gembul langsung sumringah. Asik pepes ikan, masuk suka banget tuh. Oh ya, kira-kira Bapak sama Mama kita bawain apa ya? Aduh, Ais juga nggak tahu nih harus bawa apa. Soalnya Ais nggak pernah bawa oleh-oleh buat mereka. Oh, ya udah, mendingan kita bawain makanan khas ini aja. Dodol Betawi. Nanti Mas Oji pesan sama saudaranya Bang Doni. Ujar Gembul disusul anggukan dari Is. Oh iya, kira-kira kita jalannya hari apa ya Is? Tanya Gembul kemudian. Gimana kalau hari Jumat aja? Kebetulan kan Is kuliah terakhir hari Jumat pagi. Nah, siangnya habis sholat Jumat kita bisa jalan deh. Kan pas tuh nyampe rumah Isnya sore. Iya, kalau Mas Oji emang liburnya dari kapan? Tanya Is. Sebenarnya sih hari Sabtu, tapi nggak apa-apa. Mas Oji bisa masuk pagi, terus siangnya kita bisa jalan. Nanti Mas Oji hari Jumatnya izin pulang cepat. Jawab Gembul. Namun tanpa keduanya sadari, mereka nampak diawasi oleh Doni dari dalam ruangannya. Dia pun langsung mengadu kepada Nani kekasihnya. Kebetulan hari itu Is datang ke kafe warung kopi Bang Doni bersama dengan Nani kekasihnya. Princes, Princes, lihat dan Pangeran Kebo lagi ngobrol sama pacarnya, ucap Doni. Mendengar itu, Nani pun langsung menengok ke arah Gembul dan Is. Ih abang, kalau ngatain orang suka sembarangan banget deh. Masa Gembul dibilang Pangeran Kebo sih? Protes Nani. Ya habis, kalau di cerita-cerita dongeng pan adanya Pangeran Kodok. Nah, Kodok mana ada yang segede si Gembul. Makanya abang kasih julukan Pangeran Kebo. Abis abang kesel banget. Sekarang si Gembul gayanya belagu banget Princes. Minyak wangi aja banyak banget. Rumah-rumahnya dia kagak mau kalah sama abang, ungkap Doni. Jangan gitu bang. Harusnya kan abang seneng kalau Gembul sekarang udah berubah, udah merhatiin dirinya sendiri. Lagian dia kan sekarang udah punya pacar, jadi memang harus berubah, ucap Nani berusaha menasihati Doni. Iya, dia sekarang udah berubah. Udah kagak pernah lagi tuh tuker-tukeran sempak sama jemeri, saut Doni. Mendengar kata-kata itu, Nani langsung menutup mulutnya, menandakan jika ia cukup terkejut. Ih, abang apaan sih? Jangan suka ngomongin orang. Princes, si Gembul mau pulang kampung, tapi dia mau ke tempat si Is dulu di Cirata katanya. Wah, bisa-bisa abang bisa kesalip nih. Bisa-bisa si Gembul nikah duluan nanti sama si Is. Bisa bahaya ini, ucap Doni gusar. Nani pun langsung tersenyum. Emangnya kenapa kalau Gembul nikah duluan? Gak apa-apa kali bang, abang sabar aja. Namanya jodoh, Allah udah ngatur. Kita sebagai hamba hanya diperintahkan untuk bersabar. Mendengar kata-kata itu, wajah Doni pun berubah ciut, mendapati jika sang kekasih Nani langsung menceramainya. Iya Princes, abang sabar kok, sabar banget. Gembul mau nikah duluan juga gak apa-apa. Si Gembul mau punya anak duluan di luar nikah juga abang ikhlas. Celoteh Doni asal taplak. Nani pun langsung jengkel dengan perkataan dari sang kekasih. Alhasil jurus jubitan baut langsung melayang ke arah pinggang Doni. Ih, abang kalau ngomong suka sembarangan deh. Ampun Ninjas. Perih. Abang bercanda, terang Doni. Beberapa hari kemudian, mendekati hari keberangkatannya, Gembul nampak merombak motornya yang berjenis Yamaha NMAX tersebut. Selain mengganti oli dan servis mesin, Gembul juga memasang senderan di jok belakang dan juga box yang cukup besar untuk menyimpan barang. Semua itu dilakukan Gembul agar dapat membuat Is merasa nyaman selama dalam perjalanan. Saat itu, Gembul memarkirkan motornya di parkiran kafe warung kopi Bang Doni. Tayal, motor Gembul tersebut menarik perhatian Pak Slamet yang sedang berjaga di sana. Walah, Mas Gembul, motornya keren pakai banget. Kokoh sekali terlihatnya, puji Pak Slamet. Mendengar itu, Gembul hanya tersenyum. Jikalau saya boleh tahu, ada apa gerangan Mas Gembul mengubah tampilan motor Mas Gembul?
Apakah Mas Gembul ingin melakukan sebuah perjalanan jauh? Tanya Pak Slamet. Oh, Pak Slim, saya mau pulang kampung. Sekalian mau nganter Is pulang juga ke Cirata. Jawab Gembul. Waduh, Mas Gembul ini memang pria luar biasa. Sangat perhatian sekali dengan pacarnya. Lawang sampai dibuatkan senderan begitu, pastilah Mbak Is akan nyaman selama di perjalanan. Apalagi juga ada box di belakang segala. Jadinya tidak perlu gendong-gendong tas. Bukan begitu Mas Gembul? Ujar Pak Slamet. Iya Pak, soalnya perjalanannya kan jauh, juga banyak barang yang dibawa, jadinya saya pasang, ungkap Gembul. Sekedar pesan dari saya Mas Gembul, bila akan melakukan perjalanan jauh, tolong agar menjaga kondisi tubuh dengan baik. Bila mengantuk, jangan dipaksakan untuk terus berjalan. Usahakan mencari dulu tempat istirahat. Jangan pernah gengsi jikalau kita mengantuk, apalagi sama pacar. Dia harus menerima kalau keadaan kita mengantuk, bahaya soalnya. Hal ini pernah terjadi dengan tetangga saya Mas Gembul. Waktu itu dia akan pulang ke Jawa. Di pertengahan jalan dia mengantuk, akan tetapi karena mengejar waktu, maka dia paksakan untuk tetap jalan. Wah, akhirnya bukannya sampai di rumah, dia malah ke rumah sakit. Dia nyemplung ke sawah Mas Gembul, tangannya keseleo, kakinya terpelintir, badannya kotor penuh lumpur, motornya juga sampai ikut kemasukan air. Maka dari itu saya tekankan sama Mas Gembul supaya jikalau mengantuk itu yo mesti istirahat, jangan memaksakan diri, bahaya soalnya. Ujar Pak Slamet yang begitu panjang lebar memberikan wejangan perihal mengantuk. Tayal, Gembul yang mendengarkan pun menjadi jengah. Bukannya mendengarkan perkataan Pak Slamet, Gembul malah memperhatikan gerak-gerik dari bibir Pak Slamet. Dalam hati Gembul, ia berpikir jika gerakan dari bibir Pak Slamet begitu luas saat berbicara panjang lebar padanya. Oh, ya, makasih ya Pak Slamet atas segala nasihatnya. Ya udah, saya mau masuk dulu ya Pak Slim. Ujar Gembul yang langsung meninggalkan Pak Slamet di parkiran motor. Saat berjalan masuk, Gembul nampak menggerutu sendiri. Oh, Pak Slamet gimana sih? Orang mau pulang kampung kok ngomonginnya masalah kecelakaan mulu. Biarin saya tinggal masuk aja. Kemudian hari keberangkatan pun tiba. Saat itu selesai menunaikan sholat Jumat, Gembul pun langsung bersiap-siap. Setelah selesai, ia pun berpamitan kepada Ma Zubaida dan juga Bonis. Bul, lu udah mau jalan? Tanya Ma Zubaida. Iya mak, tapi saya mau nganterin Is dulu ke Cirata. Besoknya baru saya berangkat ke Brebes. Jawab Gembul. Oh, jadi Mas Gembul pulangnya bareng Is ya? Wah, enak dong bisa jalan-jalan, sahut Bonis. Ya Nis, sekalian mumpung si Is libur kuliah, ujar Gembul. Oh gitu, oh ya, bentaran ya, Mak udah nyiapin bakal lu bawa pulang ke kampung berdua ya sama si Is, ucap Mak Zubaida yang langsung berlari-lari kecil ke ruang tengah. Kemudian Mak Zubaida nampak membawa sebuah tas besar berisi macam-macam makanan untuk oleh-oleh Gembul ke kampung. Oh, ya Allah Mak, banyak banget sih Mak, ucap Gembul terkejut. Ya kagak ngapa-ngapa, kan sekalian buat si Is, sahut Mak Zubaida. Oh, makasih banyak ya Mak, ucap Gembul haru. Iya dah, salam ya buat orang rumah, hati-hati di jalan, jangan ngebut bawa motornya, ujar Mak Zubaida mengingatkan. Setelah berpamitan, Gembul pun segera meluncur ke kos-kosan Is. Di sana, Is tampak sudah siap dengan segala perlengkapannya, tinggal berangkat. Mas Oji lama pisan, Is sudah nunggu dari tadi, ujar Is. Selain kedatangan Gembul yang telat, Is juga protes terkait masalah barang yang dibawa oleh Gembul yang begitu banyak. Mas Oji, kok jadi banyak begini bawa-bawaannya? Emangnya Mas Oji bawa apa aja? Tanya Is kebingungan. Ini oleh-oleh dari Mak, katanya buat Mas Oji sama buat Is, jawab Gembul. Mendengar itu, wajah Is langsung berubah. Astagfirullah, Mak, menimbang pisan. Is jadi gak enak atuh Mas Oji. Gak apa-apa Is, Mak itu udah kayak ibu Mas sendiri. Emang biasa kalau Mas mau pulang kampung biasanya dibawain kayak beginian, terang Gembul.
Tak lama kemudian, mereka berdua pun langsung berniat untuk berangkat. Namun, tepat saat mereka hendak melaju, muncul sebuah masalah yang tak terduga, bahkan di luar nalar manusia biasa. Masalah itu bernama senderan jok belakang plus box barang yang dipasang Gembul sebelumnya. Ketika Ais mencoba naik, kenyamanan langsung lenyap tak bersisa. Tubuh Gembul yang besar, senderan jok, box di belakang, dan tas gendong yang dipakai oleh Gembul demi menjaga adab karena belum muhrim bersatu padu, menciptakan kondisi di mana Ais merasa sesak napas yang sangat kritis. Aduh Mas Oji, Ais gak bisa napas, keluh Ais lirik. Mendengar itu, Gembul langsung turun dari motornya. Dia baru sadar bahwa motor tersebut kini lebih mirip roti lapis, dan Ais adalah isian yang terjepit di tengah. Tanpa pikir panjang, Gembul pun angkat suara. Oh, waduh, kalau begitu Mas Oji ke bengkel dulu ya Ais. Mas mau lepasin dulu senderan sama boxnya. Ais langsung cemberut. Wajar saja, semangat yang tadi membumbung tinggi kini jatuh bebas. Ia hanya bisa gigit jari, sementara sang penyebab masalah adalah tubuh Gembul yang begitu besar sehingga mereka urung untuk melakukan perjalanan. Melihat wajah kekasihnya yang murung, Gembul pun buru-buru menuju bengkel. Tapi sial, hari itu bengkel langganannya penuh, seolah semua motor sekecamatan sepakat rusak di hari yang sama. Alhasil, Gembul baru kembali saat jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Di situ, Ais masih cemberut, sementara Gembul dengan tubuh besarnya itu terlihat bingung bagaimana untuk menenangkan sang kekasih. Ais, maaf, tadi bengkelnya penuh semua. Apa kita besok aja ya berangkatnya? Tanya Gembul gugup. Mendengar pertanyaan itu, wajah Ais langsung terlihat murka. Apa? Besok? Nggak mau. Pokoknya Isma maunya jalannya hari ini juga. Oh, oke. Ya udah, kita jalani sekarang ya. Tapi kita sholat asar dulu ya Is. Soalnya udah ajan. Sahut Gembul kikuk. Akhirnya, mereka berdua pun tetap berangkat di hari itu juga. Kemacetan di kota Bekasi di sore hari itu membuat hati Gembul bertambah was-was. Dia takut jika kemacetan tersebut membuat Ais tambah emosi. Tak ingin hal itu terjadi. Dengan lihainya, Gembul melewati kemacetan tersebut dengan menyalip ke kanan dan ke kiri. Syukurlah, saat sudah berada di jalan Siliwangi yang menuju Cilengsi, keadaan jalan sudah nampak lengang. Saat itu juga, waktu sholat maghrib telah tiba. Gembul pun segera menepikan laju motornya ke arah masjid yang berada di sisi jalan. Wis, kita maghriban dulu ya, ujar Gembul disusul anggukan dari Ais. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, lambat laun emosi Ais mulai mereda. Hal itu terbukti saat Ais mulai mengajak Gembul untuk mengobrol. Mas Oji, nanti kita makan di mana? Kita makannya di Jonggol aja ya. Kita makan masakan Sunda sambil ngerasain udara dingin. Jawab Gembul sumringah mendapati jika sang kekasih sudah tak lagi marah. Gembul terlihat tersenyum lebar. Rupanya angin sejuk selama di perjalanan membuat hati Ais kembali tenang. Apalagi sebentar lagi dirinya akan pulang ke kampung halaman. Kemudian setelah beberapa jam di perjalanan, Gembul akhirnya menghentikan laju motornya di sebuah restoran. Rupanya saat itu mereka berniat singgah sejenak untuk makan malam. Setelah memesan makanan dan menunggu pesanannya itu datang, Gembul memberanikan diri untuk menanyakan keadaan Ais. Ais sudah gak marah lagi kan sama Mas Oji? Tanya Gembul. Marah? Siapa yang marah sama Mas Oji? Tanya Ais balik. Loh, tadi kan pas berangkat Ais cemberut aja. Oh, tadi mah Ais gak marah tuh. Ais cuma kesel aja. Lagian Mas Oji mah ada-ada aja, pakai masang box segala. Jadinya kan Ais gak bisa diboncengin. Mas Oji mah harusnya tahu kalau Mas Oji itu badannya gede, ujar Ais. Iya, Mas nggak tahu, soalnya kan Mas nggak bisa lihat ke belakang, sahut Gembul sambil menggaruk-garuk kepalanya yang memang gatal.
Tapi ngomong-ngomong, Mas Oji tahu nggak jalan ke rumah? Tanya Ais tiba-tiba. Oh, tenang aja, kan sekarang ada Google Map, aman Ais. Masalahnya teh Ais tuh nggak tahu jalan. Ais takut kesasar. Oh, ya kalau kesasar mah gak apa-apa, kan kita kesasar berdua. Saut Gembul asal. Ih, Mas Oji mah genit, belum murim atuh, ucap Ais tersipu malu. Ya Mas Oji, ini penuh udah gelap. Mas Oji nggak takut kan? Soalnya mah jalan ke rumah Ais bakal ngelewatin luwung hutan. Oh, ya berani dong. Mas itu cuma takutnya sama Allah, sama satu lagi. Mas Oji takut kehilangan Ais. Gombal Gembul pada Ais. Sekali lagi Ais tersipu malu di hadapan Gembul. Ih, bener-bener ya, Mas Oji teh kenapa jadi genit begini? Gembul pun hanya tersenyum sambil bersiap menikmati hidangan makan malamnya yang sudah tiba. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tepatnya di kafe warung kopi Bang Doni, di situ nampak Doni seperti gundah. Wajahnya menyiratkan jika Doni seperti sedang tidak nyaman. Apa ya? Kayaknya kagak enak amat ya hati, ucap Doni dalam hati. Doni terlihat termenung, seperti ada yang sedang difikirkannya. Hingga tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh ucapan salam yang sangat khas dan begitu dikenalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Doni. Rupanya itu adalah Pak Slamet yang menyapanya. Waalaikumsalam. Pak Slamet, ada apaan ya? Tanya Doni. Tidak ada apa-apa Mas Doni. Saya hanya ingin menegur Mas Doni saja. Soalnya saya perhatikan dari kejauhan, Mas Doni sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Saya berpikir, apakah Mas Doni perlu teman bicara? Jikalau memang perlu, saya siap untuk menyodorkan diri saya untuk dijadikan teman berbicara Mas Doni, ujar Pak Slamet. Mendengar itu, Doni langsung mengerutkan dahinya. Dalam hati ia pun berkata, aduh, bahaya banget ini. Kalau gua ngobrol sama dia, lebih bisa tambah runyam pikiran gua. Kagak ngapa-ngapa Pak Slem. Saya kagak ada masalah apa-apa, beneran dah. Aman, kagak usah nemenin saya. Mendingan Pak Slem standby aja di depan, takut masih ada tamu yang datang, ujar Doni menolak halus tawaran dari Pak Slamet. Oh, begitu rupanya. Saya pikir Mas Don sedang ada masalah dan butuh teman untuk mengobrol. Tapi saya benar melihat Mas Doni tadi sedang melamun. Apa jangan-jangan gara-gara Mas Gembul yang pulang kampung ya, sehingga Mas Don jadi kepikiran. Tebak Pak Slamet. Apa? Gembul? Lah ngapain saya mikirin kebodombret? Ya kagak lah. Saya emang lagi mau bengong aja Pak Slem. Emang apa? Emang dilarang bengong? Saya kagak ada masalah apa-apa. Tenang aja, aman. Saud Doni lagi. Oke baiklah Mas Don. Kalau begitu saya akan kembali standby di depan. Namun, jikalau memang Mas Don butuh teman untuk mengobrol, jangan pernah sungkan-sungkan untuk memanggil saya Mas Don. Saya akan selalu siap, ucap Pak Slamet. Iya tenang aja, saya kalau butuh teman ngobrol, Pak Slem dah orang pertama yang bakalan saya cari. Ujar Doni berbasa-basi. Setelah Pak Slamet pergi, Doni pun langsung tergiang oleh ucapan pria itu barusan. Apakah benar jika Gembulah orang yang membuat hatinya gundah pada hari itu? Dan ternyata memang demikian. Doni merasakan sedikit kehilangan, sebab selama ini sosok Gembul selalu berada di dekatnya. Namun kini Gembul sedang pulang ke kampung halamannya, meninggalkan kekosongan kecil di dalam hati Doni. Sesaat Doni menatap layar ponselnya. Ia sempat berniat menanyakan kabar sahabatnya itu, sekedar memastikan apakah Gembul sudah sampai di tujuan. Namun karena gengsi, niat itu pun langsung ia urungkan. Besok aja dah, kayak bapaknya aja gua, pakai segala nanyain kabarnya. Lapan dia baru berangkat tadi siang, gumam Doni dalam hati. Setelah Pak Slamet, kini berganti Rizal, yang rupanya juga ikut memperhatikan perilaku Doni pada hari itu. Memang Doni agak berubah. Biasanya Doni selalu ceria, namun di hari itu Doni terlihat cukup berbeda. Dirinya banyak termenung. Bang Doni, siapa Rizal? Apaan?
Jawab Doni singkat. Abang lagi ngapa dah? Tanya Rizal. Ya elah, lagi sih Jal? Gua kagak ngapa-ngapa. Dah, jawab Doni sewot. Abang lagi ada masalah ya? Apa ada yang bisa saya bantu bang? Bujuk dah. Tadi sih Slem, sekarang lu Jal. Gua bilang gua kagak ada masalah. Emang apa sih? Lu pada nanya begitu? Ucap Doni balik bertanya. Saya liatin dari tadi abang dari siang bengong aja. Saya pikir mah abang pasti lagi ada masalah ini. Udah cerita aja bang sama saya kan udah kayak ada abang diri. Lagian abang juga udah sering nolongin saya. Nah sekarang gantian saya yang mau nolongin abang, ujar Rizal tulus. Oke dah, kalau lu emang maksa. Sekarang gue bener-bener butuh bantuan lo, ucap Doni tiba-tiba. Di situ Rizal langsung mendengarkan dengan seksama. Iya bang, siap bang. Apa yang bisa saya bantu bang? Dengerin baik-baik ya. Sekarang lu tolongin gue buat mundur 3 langkah, terus balik badan, terus lu merat dari hadapan gue. Gua lagi malas ngomong, ucap Doni yang rupanya hanya mempermainkan Rizal. Elah bang, cuma bukan minta tolong, cuma ngusir, saut Rizal sewot. Iya, gue lagi malas ngeliat muka lo sama mukanya si Slem. Samanya lu berdua, suek banget lo, ujar Doni sewot. Di situ bisa dilihat jika para pegawai Doni begitu sayang dan perhatian padanya. Mereka khawatir jika Doni sedang ada masalah. Namun Doni tetaplah Doni. Ia tak suka jika merasa dikasihani, walaupun itu bentuknya hanya perhatian. Kembali lagi pada Gembul yang saat itu sedang melakukan perjalanan berdua dengan Is. Setelah selesai makan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Langit sudah gelap saat keduanya baru menempuh setengah perjalanan. Pada awalnya, jalan yang mereka lalui masih ramai oleh lalu lalang kendaraan lain, sampai suatu ketika mereka melintasi jalanan yang begitu sepi. Pepohonan tumbuh lebat di kanan kiri, tak ada lagi pemukiman warga dan kendaraan lain yang nampak. Tiba-tiba saja map di ponsel Gembul memerintahkan untuk berbelok dan keluar dari jalanan utama. Gembul yang tidak ingin kesasar pun menuruti perintah dari map tersebut. Hingga akhirnya Ais pun di sini tersadar. Mas Oji, ini kok kenapa jalannya jadi kecil begini? Perasaan Mas kalau pulang kampung gak pernah lewat sini. Gak tahu nih, mapnya ngarahin lewat jalan ini Ais. Kali aja kalau lewat sini lebih cepat, jawab Gembul. Tapi kok jalannya jadi gelap begini? Ini mah masuk hutan atau Mas Oji. Ais jadi takut. Tenang aja Is, kan ada Mamas di sini. Is gak usah takut, ucap Gembul berusaha menenangkan sang kekasih. Kegelisahan Is tidak menghentikan Gembul untuk terus menyusuri jalan yang diarahkan oleh map. Namun setelah sekian lama mereka berkendara, jalanan kecil di dalam hutan tersebut seakan tak ada ujungnya. Anehnya, saat Gembul memeriksa map di ponselnya, tujuan mereka nampak cukup dekat. Mas Oji, ini kok lama banget ya, nggak sampai-sampai. Mana masih di hutan begini? Kayaknya mah kita kesasar, keluh Is. Tenang aja Is, ini kalau dilihat dari map, rumah Is udah deket kok, saut Gembul. Tapi Is teh haus, Is mau minum. Air minum Is sudah habis di jalan tadi. Waduh, yaudah nanti kalau ada warung kita mampir ya, ucap Gembul. Entah mengapa, setelah obrolan itu, tiba-tiba saja dari kejauhan nampak terdapat sebuah warung kecil yang berada di sisi jalan. Padahal sejak mereka keluar dari jalan utama, mereka tidak menemukan satupun perumahan warga, apalagi sebuah warung. Melihat itu, Is pun menyuruh Gembul untuk mampir sebentar di warung tersebut untuk membeli minuman. Mas Oji, itu ada warung, berhenti sebentar ya, Is mau minum, Is aus. Gembul pun langsung menuruti permintaan dari kekasihnya itu. Setelah berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, Gembul melihat jika warung itu berada di atas sebuah jurang yang cukup curam. Warung itu berupa bangunan kayu berupa panggung yang ditopang kayu di bawahnya sebagai penyangga. Terlihat
berbagai macam jajanan yang terpajang di warung sederhana itu. Botol-botol minuman juga berjejer rapi di atas meja kayu yang nampak kokoh. Namun, warung itu tidak memiliki kulkas, hanya etalase sederhana yang berupa kaca kusam yang terbuat dari kayu sebagai kerangkanya. Tak lama kemudian, dari dalam muncul seorang wanita tua yang langsung menyapa Gembul dan juga Ais dengan ramah. Wajahnya nampak tersenyum, seakan dia merasa sangat senang jika ada pembeli di warungnya. "Bade meser naon Neng Gelis," ucap nenek penjaga warung itu. Namun, tiba-tiba saja Gembul menahan tubuh Ais saat ia ingin melangkah maju memasuki warung sederhana itu. Gembul memegang tangan Ais seakan menyuruh Ais untuk berhenti. Ais merasa gusar karena selangkah lagi ia akan menginjakkan kakinya di atas lantai kayu yang menjadi pijakan di warung sederhana itu. Wajar saja, karena Ais sudah sangat kehausan dan tak sabar untuk membeli sebuah botol minuman kemasan. Ayo naon si Mas Oji, kenapa tangan Ais dipegangin?" protes Ais. Gembul tak menjawab. Tatapannya justru semakin tajam menatap ke arah nenek tua penjaga warung itu. Seketika, Gembul mulai merapal doa-doa dalam hati. Dia sadar warung yang berdiri di hadapannya bukanlah warung sungguhan. Wajah nenek penjaga warung itu pun berubah. Keramahan yang semula terpancar mendadak lenyap, berganti dengan ekspresi mengerikan. Ia menyeringai seolah menyadari bahwa usahanya telah digagalkan oleh Gembul. Gigi-giginya yang hitam mulai tampak, sementara wajahnya mulai menggelap dan kedua matanya merah menyala. Tanpa ragu, Gembul segera menarik Ais menjauh dari tempat itu. Dan seketika warung tersebut pun menghilang, berganti dengan sebuah jurang curam yang sangat dalam. "Astagfirullahaladzim, warung yang gak ada sih Mas," ucap Ais dengan suara bergetar. Ayo kita jalan lagi, itu bukan warung beneran," saut Gembul tegas. "Terus itu tadi apa Mas Oji?" tanya Ais ketakutan. "Udah, kamu jangan takut Ais, ada Mamas. Kalau dia ganggu lagi, biar Mas yang ngadepin," jawab Gembul menenangkan. Setelah keduanya berada di atas motor, kesialan mereka seakan belum berhenti menghampiri ponsel Gembul yang sedari tadi digunakan sebagai petunjuk jalan tiba-tiba mati. Sementara ponsel milik Ais memang masih menyala, namun tak ada satupun sinyal. Saat itu keduanya sadar mereka telah terjebak di tengah hutan tanpa arah. Ais semakin ketakutan. Ia menutup matanya sambil memeluk ratas yang digendong Gembul dari belakang. Sementara itu, kesabaran Gembul pun mulai menipis. Lelah di perjalanan ditambah gangguan dari penunggu hutan membuat emosi Gembul perlahan memuncak. Gembul pun segera menutup matanya. Ia berniat berkomunikasi dengan penunggu tempat tersebut. Tak lama kemudian, usahanya pun membuahkan hasil. Sosok nenek tua tadi muncul kembali di hadapan Gembul. Kali ini hanya berjarak sekitar 5 meter. "Kamu kayaknya bukan orang biasa. Kamu sudah mengetahui jebakanku," ucap nenek itu. Tolong berhenti ganggu kami. Saya cuma numpang lewat," saut Gembul. "Enak saja kamu bicara. Kalian itu sudah ditunjuk untuk menjadi korbanku selanjutnya. Kalian adalah mangsaku." Mendengar itu, emosi Gembul mulai memuncak. Energinya sedikit demi sedikit mulai meningkat. Hal itu pun bisa dirasakan oleh nenek dari penunggu hutan tersebut. Dengan suara sedikit meninggi, Gembul pun berkata, "Bukan saya nggak sopan, tapi saya nggak segan-segan loh musnahin nenek di rumah nenek sendiri. Bukan cuma itu, saya juga bakal musnahin penghuni-penghuni lain di hutan ini." Ancaman Gembul langsung mengena pada nenek tersebut, karena selain suara Gembul yang seakan menggelegar di kupingnya, nenek itu juga kini dapat merasakan energi yang begitu besar yang keluar dari tubuh Gembul. Dan tiba-tiba saja
muncul tiupan angin yang kuat di sekitar mereka. Rupanya angin itu adalah pertanda jika energi Gembul telah terkumpul dengan sempurna. Seketika wajah nenek-nenek itu berubah pucat. Kesombongan yang tadi terpancar dari wajahnya langsung sirna. Ia kini nampak menunduk, seakan memberikan penghormatan. Perlahan tubuh nenek penunggu hutan itu mundur ke belakang, lalu lenyap ditelan kegelapan malam. Tak lama kemudian, Gembul melihat secerca cahaya di kejauhan, seolah menjadi penunjuk jalan keluar dari hutan. Benar saja, beberapa saat kemudian, Gembul dan Eis telah berada di persimpangan jalan utama. Saat itu, Eis masih menenggelamkan kepalanya di atas tas yang digendong Gembul. Dia masih ketakutan akibat peristiwa tadi. Tapi aneh, saat Gembul menoleh ke arah jalan kecil yang sebelumnya mereka lewati, jalanan tersebut perlahan mulai menghilang, berganti dengan ilalang dan pepohonan lebat, seakan tak pernah ada jalanan di sana. Belum sampai di situ, ponsel Gembul yang terpasang di stang motor tiba-tiba menyala kembali. Peta digital di layar menunjukkan arah yang jelas untuk menuju tujuan mereka. Kini, mereka berdua benar-benar telah berada di jalan utama. Beberapa pemukiman warga pun mulai terlihat dan mobil-mobil pun berlalu lalang, menandakan bahwa teror di hutan tadi akhirnya berakhir. Eis yang menyadari jika mereka telah berjalan kembali, kini mulai berani membuka matanya. Hatinya langsung merasa lega mendapati jika mereka telah kembali ke jalan utama. Mas Oji, ini di mana? Apa kita udah keluar dari hutan tadi? Tanya Eis. Oh, udah Eis, sekarang udah aman, udah gak ada apa-apa, ujar Gembul menenangkan. Beberapa jam kemudian, akhirnya keduanya tiba di kediaman Eis di sisi Danau Cirata. Suasana malam begitu sunyi, udara dingin menyelimuti rumah milik kedua orang tua Eis. Ayah Eis, Pak Dada Suhada, tampak terkejut kala melihat mereka yang datang larut malam. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari dan tak lama lagi waktu subuh akan tiba. Hai, kalian berdua kemana dulu? Kenapa sampai jam segini baru nyampe? Tadi kan ngabarinnya jam 5 berangkat, tanya Pak Suhada dengan nada cemas. Namun sebelum mendapat jawaban, ia langsung mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Setelah barang-barang dipindahkan, Gembul dan Eis pun duduk di hadapan Pak Suhada. Wajar jika Pak Suhada khawatir. Telepon yang tak kunjung tersambung sejak malam membuat pikirannya dipenuhi rasa cemas. Coba ceritain sama Bapak, kenapa jam segini baru sampai? Bapak kirain mah paling telat jam 10 malam kalian nyampenya. Bapak telepon-telepon juga gak nyambung-nyambung. Bapak sampai kepikiran. Tadinya mah kalau habis subuh kalian belum nyampe, Bapak mau nyusul, ujar Pak Suhada. Pak Dada Suhada adalah seorang kepala desa di tempat tinggalnya. Dia begitu sayang dan perhatian kepada anak perempuan satu-satunya yang bernama Eis. Terang saja jika keselamatan anaknya adalah hal yang utama. Dengan perlahan, Eis mulai menceritakan kejadian yang mereka berdua alami di perjalanan. Mulai dari tersesat, gangguan aneh, hingga peristiwa di tengah hutan. Mendengar cerita itu, wajah Pak Suhada langsung berubah. Ia terdiam, lalu menghela nafas panjang. Alhamdulillah, kalian teh masih dikasih selamat, ucapnya lirih. Ia pun menjelaskan bahwa jalur yang dilalui Gembul dan Eis memang terkenal angker. Sudah banyak korban di sana dan kebanyakan tak pernah kembali. Sebenarnya Bapak mau ngelarang kalau berangkatnya sore-sore, soalnya pasti nyampe sininya malam. Tapi ya mau gimana lagi, kalian udah di jalan. Si Ajat juga tadi Bapak suruh standby buat jemput pas mau masuk ke Cikalong Wetan. Tapi sampai jam 10:30 kalian gak muncul-muncul juga. Makanya si Ajat pulang lagi, jelas Pak Suhada. Rupanya Pak Suhada sebelumnya telah menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Ajat untuk menjemput Gembul dan Eis di jalan. Maaf ya Pak, ujar Gembul pelan. Tadinya memang ada kendala pas mau berangkat. Rencananya siang jalannya, tapi jadinya berangkatnya sore.
Ya udah tuh, sahut Paswada sambil tersenyum lega. Yang penting mah, kalian udah sampai di sini dengan selamat. Ayo, sekarang istirahat dulu. Oh, ya Pak, saya mau bersih-bersih dulu sekalian nunggu subuh, jawab Gembul. Pada akhirnya, Gembul dan Ois pun beristirahat. Di balik lelah dan ketegangan yang tadi mereka alami, terselip rasa syukur karena masih diberi keselamatan. Malam itu menjadi saksi bahwa tidak semua jalan harus dilawan dengan keberanian. Sebagian hanya bisa dilalui atas izin dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan bagi Gembul serta Ais, perjalanan itu akan selalu menjadi kisah cerita tersendiri yang tak akan pernah mereka lupakan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni dari Dani SBR. Keren, pakai banget. Waduh, Bang Doni baru ditinggal setengah hari sama Gembul aja udah keliengan dia ya kan. Dan di sini ya itu bukti karyawan-karyawannya care tuh sama dia. Pak Slem, Rijal tuh pengen nanya, tapi ya itulah Bang Doni gengsi. Tapi kalau sama Pak Slem dia bukan gengsi, dia emang bener-bener gak mau karena dia pusing bisa tambah rungsing tuh kalau urusannya sama Pak Slem. Dan di sini bagaimana Gembul dan Is dalam perjalanan mereka pulang kampung ya. Berarti ini perdana nih Gembul dan Is pulang kampung bareng-bareng. Apalagi Gembul datang langsung ke rumah calon mertuanya di Cirata. Waduh, dia awal cinta mereka bersemi itu di Waduk Cirata teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa yang belum tahu ya bisa mengikuti kisah warung kopi Bang Doni di Waduk Cirata. Disitulah Gembul dan Is pertama kali jatuh cinta. Dan waduh ini apes sih, kalau kata saya yang apes bukan Gembulnya, kalau menurut saya ya yang apes ya demitnya, mau jebak orang ternyata yang dijebak Gembul. Ya udah selesai lah, untung gak dihabisin sama Gembul, udah emosi dia kan, udah capek diambekin pacar ya kan, udah gitu gak nyampe-nyampe, tapi alhamdulillah baru digertak aja udah takut tuh nenek-nenek. Dan itu warung gaib serem banget ya, untung aja dah Is ditahan sama si Gembul, kalau enggak udah nyemplung ke jurang tuh kelar ya kan. Alhamdulillah pada akhirnya Gembul dan Ais pun selamat sampai di tujuan walaupun telatnya melenceng jauh banget tuh. Kalau menurut Pak Dada Suhada ya ayahnya Ais jam 10 harus sudah sampai. Tapi mereka baru sampai jam 3 pagi. Waduh tuh berarti telat 5 jam ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting udah sampai, bawa oleh-olehnya juga banyak. Luar biasa. Terima kasih untuk Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah warung kopi Bang Doni selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur ya dengan kisah warung kopi Bang Doni barusan. Buat yang suka dengan kisah warung kopi Bang Doni barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga minta tolong diklik dong supaya bisa bertambah viral ya video warung kopi Bang Doni ini. Dan buat teman-teman juga bisa minta tolong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.